Yang nomor 4 ini guru tahfidz mubtadi ini yaitu tingkat pertama. Kemudian yang nomor 5 ini tingkat kedua, yang nomor 6 ini tingkat ketiga ataupun yang levelnya lebih tinggi. Nah, khusus untuk skema guru tahfidz Al-Qur'an ini mensyaratkan harus hafal Al-Qur'an. Ya. Jadi yang pertama, khusus skema guru tahfidz mubtadi ini disyaratkan selain dia menguasai di bidang ilmu tajwidnya, dia juga harus hafal Al-Qur'an minimal 10 juz mutkin. Karena salah satu nanti yang akan diujikan pada uji kompetensi nanti, ya, khusus guru tahfidz mubtadi ini, dia akan diuji hafalan Qur'annya minimal 10 juz, ya. Kalau misalkan 1 juz saja tidak lolos gitu ya, maka bisa dipastikan tidak akan lulus sertifikasinya. Begitu tuh. Kemudian yang kedua, skema guru tahfidz mutawassit, ya. Jadi guru tahfidz mutawassit ini salah satu persyaratannya harus hafal Al-Qur'an minimal 20 juz mutkin. Jadi ketika diuji kompetensi 20 juz itu, 1 juz saja tidak lolos, ya, artinya tidak terjawab pertanyaan dari asesor, maka dipastikan dia tidak akan lulus uji sertifikasinya. Kemudian yang skema guru tahfidz mahir ini mensyaratkan mensyaratkan harus hafal 30 juz mutkin, ya. Dan ke-30 juz itu akan diuji oleh asesor nanti ketika uji kompetensi berlangsung gitu ya. Nah ini ya, ini alhamdulillah ini skema guru tahfidz mahir ini udah banyak juga sih ya. Guru yang maksudnya yang sudah lulus ya. Di Daku Cikarang sudah banyak itu. Di Daku Ketapang juga banyak lah. Ya. Jadi rata-rata memang sekalipun guru tahfidz nih yang di Daku Ketapang dan di Daku Cikarang rata-rata ngambilnya skema guru tahfidz mubtadi. Padahal mereka sudah 30 juz. Ya. Karena apa? Karena khawatir ketika diuji mereka kalau misalkan ngambil tahfidz mahir, ini khawatir saat tidak ada yang tidak terjawab, maka otomatis dia tidak akan lulus nanti uji kompetensinya. Maka rata-rata nih guru tahfidz di Daku Ketapang dan Daku Cikarang ini ngambilnya tahfidz mubtadi ini rata-rata begitu ya. Nah, ini nanti teman-teman mahasiswa ketika nanti ingin daftar sertifikasi ya, sertifikasi ini guru disebutnya guru tahsin Al-Qur'an gitu ya. Maka tinggal disesuaikan saja kira-kira nih teman-teman mampunya di mana. Apakah di skema guru tahsin mubtadi atau guru tahsin mutawassit atau guru tahsin mahir atau pengen karena sudah punya hafalan misalkan mungkin bahkan gitu ya. Maka ingin cobalah saya misalkan guru tahfidz mubtadi atau mungkin barangkali sudah benar-benar mungkin 30 juz ya, silahkan. Silahkan ngambil skema guru tahfidz mahir. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman ya sudah melakukan uji kompetensi skema guru tahfidz mahir ini nih yang 30 juz mungkin dan lulus sertifikasi, maka kemungkinan nanti kalau misalkan teman-teman masih di Darul Quran bisa diajukan untuk menjadi calon asesor. Ya, calon asesor yang akan nanti menguji santri-santri Darul Quran atau calon asesi dari luar Darul Quran. Ya, ini nanti kalau misalkan teman-teman sudah lulus skema guru tahfidz mahir ini. Ini rata-rata salah satu persyaratan untuk menjadi asesor LSP Darul Quran, dia harus punya sertifikat. Dalam artian sudah lulus uji kompetensi skema guru tahfidz mahir ini. Yang 30 juz, kemudian menguasai ilmu-ilmu tajwid, berikut hafal Nazom Jazari minimal 60 bait. Ya. Jazari memang cuma 60, sekitar 60 ya. Ya, jadi hafal Nazom Ibnu Jazari ya. Kalau Tuhfatul Ahfal tuh saya lihat belum ada gitu tuh. Baik, lanjut ya. Nah, persyaratan dasar untuk mengikuti
sertifikasi kompetensi, ya, baik itu di bidang guru tahsin ataupun guru tahfidz, yaitu harus memiliki surat keterangan atau ijazah atau syahadah, ya. Jadi yang menerangkan bahwa teman-teman mampu membaca Al-Quran. Ya, saya misalkan nih bacaannya sudah hebat gitu, sudah bagus lah, sudah fasih lah bacaannya. Tapi saya belum pernah tuh mendapatkan sertifikat gitu, bagaimana? Nah, bisa nanti dibuatkan oleh STIMIK. Oleh STIMIK bisa dibuatkan nanti ya sebagai persyaratan untuk daftar sertifikasi uji kompetensi sertifikasi guru Al-Quran gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan yang sudah punya syahadah misalkan, nah, karena yang saya tahu nih mahasiswa STIMIK juga banyak juga yang profesinya sebagai guru tahfidz gitu ya. Baik itu di rumah tahfidz ataupun di Darul Quran ya, ataupun di pesantren begitu, ataupun takhusus ya. Nah itu pasti mereka sudah punya gitu ya, sudah punya syahadah ya, syahadah ataupun ijazah ya, ataupun sertifikat yang menerangkan bahwa calon asesi ya, calon asesi ataupun yang akan diuji itu bisa membaca Al-Quran. Nah, ini beda nanti kalau misalkan dia itu ingin daftarnya skema tahfidz, guru tahfidz, baik itu mubtadi, mutawasid ataupun mahir, maka dia harus memiliki syahadah juga ataupun sertifikat ataupun ijazah ya yang menerangkan bahwa dia itu sudah hafal Quran, minimal 10 juz atau minimal 20 juz atau hafal 30 juz. Atau misalkan sertifikat WTN bisa itu. Ya, wisuda tahfidz nasional. WTN yang diadakan bukan wisuda akbar ya, WTN ya. Wisuda tahfidz nasional itu. Biasanya di Darul Quran itu ada wisuda tahfidz nasional. Maka sertifikat wisuda tahfidz nasional juga bisa digunakan untuk persyaratan daftar uji kompetensi sertifikasi guru tahfidz Al-Quran. Baik, langsung saja ke skema yang pertama. Kisi-kisi skema pertama. Nah, ini saya buka aja nih ya. Terlihat tidak ini? Nah, pertama yaitu guru tahsin Al-Quran mubtadi. Ya. Jadi masih levelnya masih level tahsin. Nah ini nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Nah di belakangnya ini nanti akan ada tulisan seperti ini. Namanya unit kompetensi. Ya, seperti ini unit kompetensi. Nah ini kode unit ini dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini ya. Ini kode unit ini dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Karena untuk mendaftarkan unit kompetensi ini harus didaftarkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, jadi apa saja nanti yang akan diujikan khusus untuk guru tahsin Al-Quran mubtadi? Yang akan diujikan yaitu suruh baca Quran gitu tuh. Suruh baca Quran. Artinya, nah ini pertama nih melafalkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Ya, makhraj dan sifatnya. Jadi teman-teman nanti akan diuji suruh baca Quran yang pertama. Karena ini levelnya level paling dasar gitu ya. Suruh baca Quran. Nah, nanti bacaan teman-teman ini akan dinilai oleh asesor apakah bacaannya itu dari segi makhraj dan sifat hurufnya ataupun pelafalan hurufnya itu sudah sesuai apa belum begitu. Jadi kalau misalkan bacaan makhrijul hurufnya, sifatul hurufnya belum sesuai, maka kemungkinan nanti tidak akan lulus begitu tuh. Ya. Jadi kalau yang ini mungkin yang pernah ikut program PPA itu yang setiap seminggu sekali itu saya pernah ini mengajarkan juga tentang makhrijul huruf ya. Ada 5 ya makhrijul huruf. Dari 5 itu nanti dibagi-bagi lagi, misalkan jauf pertama ya makhraj jaufnya. Tapi itu tidak akan ditanyakan.
tidak akan teori-teori itu tidak ditanyakan ya. Teori itu tidak ditanyakan. Jadi yang ini levelnya masih cara membacanya aja ya. Makhorijul hurufnya sudah pas belum gitu ya. Ketika misalkan melafalkan makhraj lisan. Makhraj lisan itu kan ada 4 bagian ya. Kemudian yang paling banyak tuh bagiannya torful lisan. Torful lisan itu juga misalkan antara huruf zo, za, dal. Nah, itu juga cara melafalkannya sekalipun makhrajnya sama di torful lisan, tapi cara pelafalannya beda tempat dia. Beda tempat. Nah, itu nanti asesor itu akan tahu ya. Dia membacanya itu betul di torful lisan, tapi posisi ujung lidahnya ini tidak sesuai begitu tuh. Nah, itu asesor itu akan tahu. Maka ketika teman-teman ini nanti pelafalannya itu tidak sesuai dengan makhorijul huruf tersebut, maka dikhawatirkan tidak akan diluluskan gitu. Nah, kemudian sifatul huruf ya, yang jumlahnya ada 17 ya. Sifatul huruf yang jumlahnya ada 17 ya. Jadi 10 berlawanan, 7 tidak berlawanan. Ini sudah dipelajari juga, saya pernah mengajarkannya juga ya. Jadi cara pelafalannya apakah sudah pas tidak dengan sifat hurufnya itu. Nah, ini ya. Ini baru unit kompetensi 1, ini baru 1. Ada 20 unit kompetensi ya. Nah, itu yang pertama, makhorijul huruf dan sifat hurufnya. Kemudian yang kedua, melafalkan sukun dan huruf dalam huruf hijaiyah, sukun ya. Cara melafalkan sukun, misalkan qul huwallah. Nah, itu ya. Jadi qul huwallah ya, misalkan kan itu sukun gitu ya. Nah, kalau misalkan sukunnya nun mati beda lagi nanti hukumnya ya. Kalau misalkan sukunnya bukan nun mati, dia pasti itu beda lagi juga hukumnya ya. Kemudian yang kedua, melafalkan huruf hijaiyah yang berharokat fathah, dhammah, kasroh, dan tanwin ya. Fathah, dhammah, kasroh, dan tanwin. Nah, ini nanti mungkin kajian dalam itsmamul harokat ya. Jadi cara melafalkan fathah itu bagaimana? Jadi kalau fathah itu harus dibuka mulutnya ya. Kemudian kalau dhammah itu harus dimonyongkan ya. Kalau kasroh itu gigi rahang bawahnya dikebawahkan. Nah, ini nanti akan dipelajari dalam itsmamul harokat. Insya Allah sih kalau misalkan bacaannya sudah pas, insya Allah nanti bisa gitu ya. Kemudian selanjutnya melafalkan huruf hijaiyah bersambung dan tidak bersambung. Nah, jadi cara melafalkannya saja ini. Kalau masih tahsin mubtadi itu cara melafalkan huruf hijaiyah yang bersambung itu bagaimana? Kemudian yang tidak bersambung bagaimana? Atau misalkan nanti akan diujikan juga nih cara melafalkan misalkan apa ya? Al-Fatihah dengan awal surat. Ya. Ta'awuz, Al-Fatihah dan awal surat. Kemudian bukan Al-Fatihah, Ta'awuz, basmalah dan awal surat. Itu kan ada ilmunya, ada tata caranya itu. Kemudian membaca basmalah di antara 2 surah. Itu bagaimana caranya itu? Apakah boleh diwasol? Mana yang boleh diwasol? Mana yang harus diwakof? Nah, itu nanti itu dipelajari juga sebetulnya gitu ya. Nah, ini yang akan diujikan. Kemudian selanjutnya melafalkan huruf hijaiyah berangkai dalam satu kalimat. Ya. Jadi cara melafalkan huruf hijaiyah berangkai dalam satu kalimat. Nah, jadi seperti yang ada di Al-Qur'an ya. Ya. Kemudian melafalkan bacaan panjang atau mad tabi'i atau pendek ya. Jadi bacaan mad tabi'inya misalkan dan mad-mad yang lainnya gitu ya. Jadi bukan mad tabi'i aja. Jadi cara membaca mad tabi'i mungkin nanti cara membaca mim bertasydid ya gunnah itu atau cara harokat itu menentukannya bagaimana, 1 harokat, 2 harokat gitu ya. Bagaimana itu mungkin juga nanti akan diperhatikan oleh asesor ketika nanti membaca Al-Qur'an. Jadi langsung praktek ini ya.
Kemudian yang selanjutnya melafalkan Al-Qur'an dengan menerapkan bacaan nun dan mim. Nah, ini barusan. Nun dan mim bertasydid. Nah, bagaimana cara melafalkan mim bertasydid, nun bertasydid? Itu kan gunnah musyaddada ya, dengan cara ditekan ya, didengungkan ya. 2 harkat. Nah, ini yang akan dipelajari, yang akan diujikan begitu. Kemudian selanjutnya yang akan diujikan melafalkan ayat Al-Qur'an juz 30 dengan menerapkan materi makhorijul huruf secara benar. Jadi kemungkinan teman-teman nanti yang akan diujikannya yaitu juz 30. Entah itu misalkan surat An-Nas atau surat An-Naba, mungkin bisa saja gitu ya. Jadi suruh membaca, bukan suruh menghafal ya, tapi suruh membaca dari Al-Qur'an juz 30. Ini untuk skema tahsin mubtadi. Kemudian selanjutnya yaitu melafalkan ayat Al-Qur'an juz 30 dengan menerapkan materi nun sukun dan tanwin ya, dan mim sukun. Nah, ini kan ya. Jadi nun sukun dan tanwin kan hukumnya ada 4 ya. Izhar, cara membaca izhar itu bagaimana? Kemudian cara membaca idgham ada bagaimana? Kemudian cara membaca ikhfa dan iklab itu bagaimana? Itu nanti hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin. Dan mim sukun. Nah, mim sukun juga hukumnya ada 3 ini. Ya, mim sukun tuh hukumnya ada 3. Ada yang termasuk kepada ikhfa syafawi, ada termasuk idgham mimi. Ya, idgham mimi berarti mim mati bertemu dengan mim, idgham mimi. Kemudian ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan huruf ba ya. Kemudian satu lagi izhar syafawi, mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Nah, ini nanti akan diujikan bagaimana cara membacanya teman-teman gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini dirinci lagi, melafalkan bacaan izhar halqi ya. Izhar halqi. Kemudian melafalkan bacaan ikhfa. Ya, ikhfa, nun mati dan tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa yang 15 itu ya. Kemudian melafalkan bacaan idgham bigunah dan idgham bila gunah. Nah, kemudian melafalkan bacaan iklab. Ya. Melafalkan bacaan izhar syafawi. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, izhar syafawi ya. Mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, itu izhar syafawi. Kemudian melafalkan ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan huruf ba. Kemudian melafalkan bacaan idgham mislen. Ya, idgham mislen. Idgham mislen itu bisa dikatakan idgham mimi juga. Idgham mislen itu adalah huruf yang bertemu dengan huruf sejenis. Ya. Idgham mislen disebutnya, huruf yang bertemu dengan huruf satu jenis. Kemudian idgham mutajanisen ya. Jadi idgham mutajanisen itu yaitu huruf yang bertemu dengan huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang satu makhraj. Ya. Itu idgham mutajanisen. Kemudian tapi beda sifat. Beda sifat ya. Jadi idgham mutajanisen itu kalau tidak salah ya, takut saya salah juga nih. Jadi idgham mutajanisen itu adalah huruf mati bertemu dengan huruf yang lainnya dalam yang sama-sama satu makhraj tapi beda sifat. Nah, kemudian mutaqariban sebaliknya. Ya, idgham mutaqariban itu sebaliknya, yaitu huruf mati bertemu dengan huruf yang lainnya yang satu sifat, yang sifatnya sama tapi beda makhraj. Nah, ini idgham mutaqariban. Ini sudah pernah saya pelajari juga ini sama teman-teman mahasiswa di kelas saya ini. Kemudian selanjutnya yang akan diujikan melafalkan bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Ini al syamsiyah dan al qamariyah ya, teman-teman pasti paham lah. Bisa ya. Al qamariyah dan al syamsiyah. Kemudian al qamariyah yaitu
alif lamnya dibaca jelas. Kalau al-qamariyah, al-syamsiyah, alnya tidak dibaca jelas atau diidghamkan ya. Kemudian selanjutnya melafalkan bacaan Al-Qur'an juz 30 lafaz jalalah, lafaz Allah ya. Melafalkan bacaan Al-Qur'an juz 30 lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Bagaimana di situ kan mengandung tafkhim, mengandung tarkik, bagaimana cara melafalkannya, itu nanti akan diujikan juga. Kemudian selanjutnya melafalkan bacaan Al-Qur'an juz 30 dengan menerapkan materi qalqalah. Nah, itu ya. Nanti akan diujikan juga cara melafalkan qalqalah. Aduh, ini gimana? Udah. Cek 1 2 masih. Nah, jadi nanti teman-teman akan diuji juga cara membaca qalqalah sugro, qalqalah kubro, ya, bahkan nanti mungkin qalqalah akbar gitu ya, di surah Al-Lahab itu ada itu ya. Nah, ini nanti teman-teman akan diuji juga. Yang terakhir ya, unit kompetensi yang terakhir yang akan diuji yaitu melafalkan bacaan izhar mutlak ya, izhar mutlak. Seperti tadi itu qul huwallah. Qul huwallah itu kan qul itu izhar mutlak. Nah, jadi dari 20 skema ini yang akan diujikan itu 1 unit kompetensi itu bisa kemungkinan 2, 3 sampai 5 soal itu yang akan diujikan oleh asesor nanti. Ya, jadi teman-teman yang penting menguasai cara membaca tajwidnya. Ini belum kepada teori. Teorinya misalkan huruf qalqalah ada berapa, ini sepertinya belum ditanyakan ke arah sana. Kalau misalkan skemanya skema tahsin mubtadi ya. Jadi skema tahsin mubtadi ini yang akan ini kisi-kisi dari uji kompetensi dari skema tahsin mubtadi. Ini materi ininya slide-nya keluar ya? Iya, Ustaz. Iya. Ini saya pakai 2. Nah, baik. Dilanjutkan tidak nih? Kalau dilanjutkan saya akan ngasih kisi-kisi yang skema yang kedua. Oh, baik. Boleh dilanjutkan yang kedua dulu, Ustaz. Nanti di akhir baru sesi Tanya jawab. Ya. Baik. Wah, ini kenapa ini? Aduh, ini kenapa? Ini yang di laptop ini. Aduh, lagi nih ya. Saya bantu share screen dari saya, bisa sedikit. Oh, boleh. Ini sepertinya laptop saya nggak. Oh. Ya. Kalau materi pakainya pakai laptop, tapi kalau Zoom pakainya pakai HP ini. Kalau untuk layar. Bentar. Aduh, lama nggak nih ya? Ini kadang suka begini nih kalau nggak lagi ngajar tuh, biasanya lagi sama teman-teman ini suka begini biasanya nih. Tapi untungnya tadi selesai 1 skema itu. Kalau teman-teman tadi yang skema 1, mungkin sekarang baik, sambil sebelum melanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk skema tahsin mubtadi ini, silahkan boleh. Ya, silahkan teman-teman yang mau ditanyakan. Atau ditulis kalau atau paham semua mungkin. Paham insya Allah ya. Mau nanya, Silahkan. Jadi tesnya itu sama kayak yang waktu semester 5 kan kita kan Bapak yang ngajarkan. Jadi tesnya itu seperti itu kah atau gimana gitu? Suaranya jelas? Gimana? Enggak, maksudnya tes nanti itu seperti waktu Bapak kan sehari kelas Bapak tuh semester 4 sama semester 5. Ya kan? Jadi tesnya itu sama seperti itu kah atau gimana gitu?
Nggak jelas ya Pak ya? Iya, ya. Di chat aja nggak apa-apa, di chat lah. Di chat. Ini saya baca yang di chat aja ya. Chat aja. Izin bertanya, Ustaz, kira-kira untuk tes berapa durasinya? Tes itu tergantung, ya. Minimal setengah jam itu. Minimal setengah jam. Jadi durasi untuk tes. Jadi soalnya itu, ya, soal yang akan ditanyakan berbentuk lisan itu hampir 100, rata-rata 100 soal. Rata-rata 100 soal. Maka dari unit kompetensi yang 20 soal ini, yang 20 unit kompetensi ini satu unit kompetensi itu antara 3 sampai 5 soal materi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu menjawabnya cepat ya, maka kemungkinan cepat juga selesainya. Begitu tuh. Uji kompetensinya cepat juga selesainya. Tapi kalau misalkan kadang kan suka mikir dulu gitu ya, kelamaan mikir kadang. Nah, jadi ini yang akan memperlambat begitu tuh. Bahkan bisa nyampe 1 jam gitu ya, uji kompetensinya itu. Ya. Tapi kalau misalkan menjawabnya cepat gitu ya, langsung jawab, insya Allah cepat. Ya. Tapi kalau untuk skema tahsin mubtadi ini paling sekitar setengah jam. Uji kompetensinya kurang lebih setengah jam. Izin bertanya Ustaz, untuk bacaan yang akan dites itu ditentukan dari asesor ya Ustaz? Untuk yang di luar daerah itu bisa online tidak? Terima kasih ya. Nah, sebetulnya harusnya sih langsung tatap muka. Harusnya tatap muka untuk uji kompetensi ini ya. Kecuali waktu zaman Covid kemarin. Itu memang tahu apakah sudah dibuat belum itu soal secara online-nya ya gitu. Atau Zoom mungkin ya. Jadi setahu saya ya, ujiannya itu harus tatap muka langsung. Ya, harus tatap muka langsung. Jadi kecuali waktu kemarin Covid mungkin nggak tahu saya formatnya kayak gimana yang kemarin Covid itu, ya. Jadi kalau sekarang ini harus tatap muka ujiannya, ya. Jadi yang menentukan soalnya itu memang sudah ada MUK-nya, saya udah punya soalnya, saya punya soalnya, cuma nggak mau saya buka, itu rahasia gitu, ya. Jadi disebutnya MUK, materi uji kompetensi gitu ya. Itu nanti yang menentukannya yaitu ya LSP ini nanti disampaikan oleh asesor. Jadi soal-soalnya itu yang saya tahu itu di atas 100 soal semuanya. Semua skema itu rata-rata 100 soal. Cuma biasanya tidak semuanya diujikan gitu ya. Minimal 1 unit kompetensi itu minimal satu ujian, 1 soal itu. Yang tadi dari 20 unit kompetensi yang tadi saya sampaikan ya. Dari 20 unit itu minimal yang akan diujikan 1 materi minimal ya dari sekian banyaknya soal tersebut. Jadi sudah ada gitu ya, soalnya sudah ditentukan dari LSP dan yang digunakan itu saja setahu saya, belum ada perubahan begitu. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, izin bertanya Ustaz, dari 100 soal itu minimal berapa soal yang harus betul untuk lulus uji kompetensi? Minimal 90%. Ya, minimal 90% harus lulus. Ya. Jadi misalkan katakanlah dari 100 soal, katakanlah yang diujikan 1 soal, minimal 90 itu harus benar. Dari 100 soal itu, minimal 90 harus benar. Insya Allah lulus. Ya. Lulus, kemudian nanti teman-teman dapat sertifikat. Bukan Waliul Amr. Ini mohon maaf agak sedikit
rame ya di sini soalnya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Sudah muncul belum slide-nya? Belum muncul. Belum. Belum ya. Oh, sudah itu. Sudah ya? Sepertinya sudah. Udah. Baik. Nah, baik, selanjutnya yaitu skema yang kedua, yaitu skema guru tahsin Al-Quran mutawassit atau madya ya, atau tengah ya. Jadi untuk skema yang kedua ini ya, kisi-kisi yang akan diujikan yang pertama ini melafalkan Al-Quran dengan menerapkan materi tajwid mad tabi'i, yaitu ya. Jadi cara melafalkan mad tabi'i yang benar itu seperti apa? Ya, nanti teman-teman akan disuguhkan Al-Quran untuk baca gitu ya. Mad tabi'i itu kira-kira nanti dinilai oleh asesor gimana bacaannya benar tidak begitu, pas atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu materi yang akan diujikan yaitu materi tentang tajwid mad badal ya. Man amana ya, mad badal. Teman-teman silahkan dibuka di buku tajwidnya bagaimana cara melafalkan mad badal, berapa harkat gitu ya. Mad badal tuh apa, bagaimana contoh mad badal itu ya. Bisa aja nanti teman-teman diujikannya berbentuk suruh baca redaksi dari mad badal itu, atau misalkan secara teoritisnya mad badal itu seperti apa begitu ya. Contohnya bagaimana, bisa aja seperti itu gitu ya nanti pertanyaannya. Kemudian yang selanjutnya melafalkan Al-Qur'an dengan menerapkan materi tajwid mad iwad ya, mad iwad ya. Sami'an alima gitu ya. Nah, itu cara melafalkan mad iwad kira-kira sudah pas belum? Berapa harkat mad iwad? Nah, itu bacaan seperti bagaimana cara membacanya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya. Jadi menerapkan materi tajwid, cara melafalkan tajwid mad tamkin ya. Nabiyyin huyyitum gitu ya. Nah, itu ya. Mad tamkin. Kemudian selanjutnya melafalkan materi tajwid mad silah qasiroh ya dan mad silah tawilah. Ya, mad silah tawilah nih ya. Mad silah qasiroh dan mad silah tawilah ya. Jadi mad silah qasiroh 2 harkat, hak domir setelahnya tidak ada alif dan hamzah atau hamzah. Nah, kalau misalkan mad silah tawilah, hak domir setelahnya ada alif ataupun hamzah gitu ya. 6 harkat. Nah, ini mad silah cara melafalkannya bagaimana nanti teman-teman ya. Kemudian selanjutnya untuk unit kompetensi yang ketujuh melafalkan Al-Qur'an dengan menerapkan materi tajwid mad wajib muttasil. Nah, jadi mad wajib muttasil itu berapa harkat bacaannya? Aduh, ini kenapa? Masih kelihatan nggak? Saya ngecek lagi aja ini ya. Tapi di ini masih kelihatan. Mad wajib muttasil. Nah, kemudian setelah itu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Kemudian melafalkan Al-Qur'an dengan menerapkan materi tajwid mad arid lis sukun, termasuk madlin ya. Madlin yang menjadi mad arid lis sukun ya. Madlin ya. Madlin dan mad arid lis sukun. Kemudian melafalkan Al-Qur'an dengan menerapkan materi tajwid mad lazim musaqal kalimi ya. Mad lazim, cara melafalkan mad lazim musaqal kalimi ya.
Kemudian selanjutnya menerapkan materi tajwid dalam mad lazim mukhaffaf kalimi. Ya. Mad lazim mukhaffaf kalimi. Kemudian selanjutnya materi tajwid mad lazim musaqqal harfi. Ya. Mad lazim musaqqal harfi. Kemudian selanjutnya mad lazim mukhaffaf harfi. Ini khusus mad berarti ya. Kemudian mad farqi. Selanjutnya mad farqi. Kemudian memberi contoh. Berarti kita mendatangkan contoh berarti ya. Memberi contoh ro tafkhim yang tebal dan ro yang tarkik yang tipis ya. Nah ini 16 unit skema ini yang akan diujikan nanti dalam uji kompetensi skema tahsin Al-Qur'an mutawassit. Guru tahsin Al-Qur'an mutawassit. Nah, jadi berarti kalau untuk skema yang kedua tahsin mutawassit ini dia khusus tentang rata-rata mad. Jadi teman-teman kuasai aja ahkamul mad, hukum-hukum mad. Ya. Jadi cara pelafalannya bagaimana, berapa harakat panjangnya, tinggal teman-teman pelajari saja itu. Nah ini adalah skema yang kedua. 1 unit kompetensi minimal 1 yang akan diujikan. Ya, tapi bisa aja 2, 3 bahkan 5 pertanyaan. Ya, dari 1 unit kompetensi ini. Maka silakan teman-teman kuasai saja kalau ingin mendaftar sertifikasi di unit kompetensi guru tahsin Al-Qur'an mutawassit, maka teman-teman harus menguasai ahkamul mad, hukum-hukum mad. Nah, jadi ini ya, ini kisi-kisi dari skema guru tahsin Al-Qur'an mutawassit. Jadi itu ya. Ini 2 skema ini yang dapat saya sampaikan ya. Tinggal nanti teman-teman pelajari saja bagaimana cara melafalkan ahkamul mad ya. Yang barusan saya sebutkan tadi semuanya itu nanti akan diujikan. Setiap mad, hukum-hukum mad itu akan diujikan oleh asesor. Minimal paling sebentar, biasanya setengah jam. Gitu. Baik, itu saja ya. Ya, itu saja ya. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup 2 skema saja. 2 skema saja. Jadi khawatir teman-teman nanti ada keperluan yang lain gitu ya. Baik, sebelumnya setelah ini silahkan bagi yang ingin bertanya lagi silahkan begitu tuh. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Intinya untuk skema Al-Qur'an Mubtadi, skema guru tahsin Al-Qur'an Mubtadi, dia fokus kepada falafalan makhorijul huruf dan sifatul hurufnya. Jadi kefasihan teman-teman dalam membaca Al-Qur'an. Jadi ini kan masih tahsin sifatnya ya. Kira-kira bacaan teman-teman sudah fasih belum gitu ya. Nah, kemudian skema yang kedua ini tahsin mutawassit, dia fokus kepada ahkamul mad, hukum-hukum mad ya. Cuma nanti ujungnya ada membuat contoh ro tafkhim dan tarkik saja yang selain mad itu. Baik. Sekian dari saya, silahkan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya silahkan. Ayo silahkan boleh di chat atau Silahkan boleh bertanya atau udah paham semuanya ya. Kalau di kelas saya, program PPA itu kayaknya belum sempat membahas tentang hukum mad ini kayaknya. Kalau hukum mad ini belum. Tapi kalau yang skema 1 itu sepertinya sudah semuanya. Sifatul huruf, makhorijul huruf, ismamul harokat, itu sudah saya sampaikan. Baik, silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang menanyakan ya mungkin dicukupkan saja ya Bu ya. Iya betul.
Iya. Materinya boleh di-share, Ustaz? Boleh, nanti saya share di grup. Materi ini ya. Baik, nanti saya share. Masih. Materinya boleh share. Waktu ujiannya lihat Quran ya, Ustaz. Iya. Jadi nanti sebelum uji kompetensi, teman-teman, nanti akan diobservasi dulu oleh asesor. Apa observasinya? Yang pertama, bagaimana apakah sudah mengambil wudhu, air wudhu, biasa begitu. Ya. Kemudian kita juga harus bawa Al-Quran. Ya, jadi kita harus bawa Al-Quran sendiri. Ya. Kemudian, yaitu salah satu observasinya. Jadi materi ininya, Qurannya nanti kita yang bawa. Biasa begitu. Kemudian kita juga ditanya apakah sudah berwudhu belum. Ya pastinya harus sudah berwudhu ya. Karena kan akan megang Al-Quran. Begitu. Minimal 3. Kalau untuk tahsin, lihat Al-Quran. Jadi untuk skema tahsin mubtadi, tahsin mutawasid, baik tahsin mahir, itu semuanya tidak ada hafalan. Tidak ada hafalan. Jadi teman-teman nanti tidak diuji hafalannya. Tidak. Jangan takut begitu tuh. Ya. Jadi nanti semuanya suruh baca aja. Paling tentang teori-teori tajwid saja sih sebetulnya. Teori-teori tajwid itu sudah harus dikuasai. Ya. Nah, khusus tahsin mutawasid ini ya. Jadi harus menguasai ahkamul mad. Khusus ahkamul mad itu sudah harus dikuasai. Tempat ujiannya di mana, Ustadz? Tergantung. Apakah misalkan nanti ingin di STIMIK antar bangsa? Bisa. Karena salah satu asesornya itu Ustadz Bisri. Ya. Ustadz Bisri nanti asesornya. Atau nanti Ustadz Darsono asesornya juga. Ya. Jadi nanti bisa itu ditentukan oleh kampus, entah itu mau di kampus sendiri di STIMIK antar bangsa, atau misalkan nanti pengen Zoom ya, yaitu silahkan nanti didiskusikan saja begitu tuh ya. Kalau pengen Zoom gitu ya, apakah diizinkan atau tidak? Dulu sih karena memang COVID dulu diizinkan, tapi sekarang sepertinya tidak sih kayaknya. Sepertinya tidak. Ya. Jadi tempatnya nanti ya terserah nanti. Artinya terserah kesepakatan nanti. Ya. Tapi ya untuk memudahkan kalau menurut saya sih saran saya di kampus saja, di kampus. Ini pengujinya sesuai pengelompokan kelas di awal atau terserah kita mau mendaftar. Mau mendaftar yang mana? Untuk asesornya nanti ya yang menentukan ya LSP. Jadi nanti teknisnya itu LSP itu lembaga LSP ini memberikan surat tugas ke asesor yang akan melakukan uji kompetensi. Misalkan nanti memberikan surat tugas ke Ustadz Bisri atau ke Ustadz Darsono gitu ya. Untuk melakukan uji kompetensi di STIMIK antar bangsa. Itu yang menentukannya ya LSP. Nanti teman-teman diujinya tidak bisa milih. Lah saya pengennya sama Ustadz Darsono saja. Atau saya pengennya sama Ustadz Bisri saja. Itu tidak bisa. Jadi tergantung nanti ditentukan oleh LSP. Misalkan si A nanti dengan Ustadz Bisri, si B dengan Ustadz Darsono misalkan. Jadi bukan asesi ataupun bukan teman-teman yang menentukan, tapi LSP nanti yang menentukan. Kemudian kalau untuk pengetesan semua skema ini itu dites atau hanya satu skema. Jadi ketika teman-teman ini ingin melakukan uji kompetensi, ya ingin melakukan sertifikasi, ini harus milih satu skema saja. Satu skema saja, ya. Jadi tidak bisa langsung 6 skema, tidak bisa. Harus milih salah satu. Makanya kata saya tadi, kira-kira nih teman-teman ini mampunya di skema tahsin mubtadi, ya, atau teman-teman mampunya di skema tahsin mutawasid, ya. Jadi nanti tinggal saya kan sudah ngasih kisi-kisinya nih, ya. Tinggal teman-teman dikembalikan lagi ke teman-teman kira-kira nih, saya nih kayaknya sudah menguasai di ahkamul mad, ya silahkan daftar di skema tahsin mutawasid gitu tuh.
Jadi tidak semuanya, tidak langsung satu uji kompetensi semua skema, tidak bisa begitu. Harus satu uji kompetensi satu skema gitu ya. Jadi kira-kira bisanya di skema mana begitu tuh. Kemudian berarti kita yang milih untuk skema. Iya, teman-teman yang milih kata saya. Jadi saya ini kayaknya sudah menguasainya nih di skema tahsin mubtadi atau skema tahsin mutawasid ya. Ya jadi teman-teman yang menentukan nanti daftarnya di skema mana silahkan begitu tuh. Jadi bukan LSP yang menentukan. Nah, kemudian saat awal ada pengelompokan kelas tahsin mubtadi, madya, mahir. Apakah mengikuti kelompoknya yang awal atau melakukan pengelompokan lagi nanti? Intinya teman-teman ini nanti pas uji kompetensi itu ya, baik dia daftarnya di tahsin mubtadi, mutawasid ataupun tahsin mahir, ya tetap satu kelas juga boleh begitu tuh. Cuma nanti ketika maju ke depan misalkan uji kompetensi gitu ya, ditanya. Nih, sebetulnya nggak mesti ditanya sih, karena asesor itu sudah menerima formulirnya, formulir F1 itu, ya formulirnya bahwa si A ini dia mendaftar di skema tahsin mutawasid, langsung diuji nanti. Jadi sekalipun misalkan kumpulnya dia berbeda, kumpulnya berbarengan gitu ya, satu kelas misalkan di sistem antar bangsa, tapi dia beda skemanya, daftarnya, maka ya nggak masalah, tidak masalah. Nanti ketika diuji mah ya sesuai dengan skema yang teman-teman pilih begitu. Ya. Apalagi nih. Tidak tergantung pembagian kelas tahsin di awal. Tidak. Karena tahsin ini kan memang ada 3 skema, ya. Berarti tidak tergantung pembagian kelas tahsin di awal ya. Iya, tidak. Jadi yang saya tahu ini, nggak tahu ya, yang saya tahu teman-teman ini pas ikut program PPA itu ya, itu memang ya dikelompokkan cuma 2 ya kalau tidak salah, tahsin dan tahfidz begitu tuh. Nah intinya kalau misalkan teman-teman masih pengen levelnya belum punya hafalan sama sekali ya, saya sarankan ngambilnya di skema tahsin saja ya, tahsin saja, baik itu tahsin mubtadi atau tahsin mutawasid atau tahsin mahir ya. Nah itu yang tadi saya sampaikan, saya ini kayaknya sudah menguasai ahkamul mad ya, maka saya pengennya di tahsin mutawasid saja ya, silahkan begitu tuh ya. Ngopi ke wajah orang ini. Nah ini ada pertanyaan. Kalau tidak ada syahadah baca Quran, tapi adanya syahadah WTN. Kok ini kenapa? Aduh, kenapa sih ini? Tidak ada syahadah baca Quran, tapi adanya syahadah WTN. Tapi mau memilih skema tahsin mubtadi, apakah bisa Ustaz? WTN-nya berapa juz ini dulu nih? Ya. Kalau WTN-nya 30 juz, ya saya sih menyarankan jangan tahsin begitu tuh daftarnya. Tapi di tahfidz. Ya, tahfidz mubtadi minimal. Tapi minimal kalau tahfidz mubtadi itu kalau 30 juz mah, misal ini kan nih ada yang bertanya nih ya. Syahadah WTN tapi mau memilih skema tahsin mubtadi. Kalau menurut saya, saran saya sih jangan tahsin, sayang begitu tuh ya kalau tahsin mah. Jadi minimal tahfidz mubtadi lah, tahfidz mubtadi. Cuman
uji kompetensi di LSP ini ujiannya itu lebih ketat dibanding ujian WTN, ya. Lebih ketat dibanding ujian WTN. Kalau ujian WTN setahu saya, kalau misalkan pengen yang ngambil 15 juz, ya, yang WTN yang 15 juz, minimal dia harus mungkin 10 juz, setahu saya begitu, ya. Tapi kalau misalkan di LSP ini lebih ketat. Kalau misalkan dia memang ngambilnya tahfidz mahir yang 30 juz, maka 30 juz itu akan diujikan sama asesor, ya. Setiap juznya, ya, minimal 1 juz 1 kali ujian, 1 kali pertanyaan begitu tuh, ya. Dan selain itu juga nanti akan ilmu-ilmu ketajwidan juga. Kalau WTN kan dia tidak diuji tajwidnya, tidak diuji, hanya hafalannya saja. Tapi kalau di sertifikasi LSP ini, selain hafalannya sesuai dengan skema 10 juz, 20 juz, dan 30 juz itu semuanya harus mungkin dan diujikan setiap juznya, plus dengan ilmu tajwidnya, plus dengan hafalan nazom jazarinya. Nazom Jazari, kalau tidak salah itu sekitar 60 bait Nazom Jazari itu harus hafal juga. Jadi selain hafal 30 juz, dia juga harus hafal Nazom Imam Ibnu Al-Jazari, ya. Ya minimal 60 bait. Tapi ya itu 60 bait kan sebetulnya sekitar segitu, ya. Nah, ya Erina tahfidz, ya betul, ya. Saran saya tahfidz sih. Minimal tahfidz mubtadi, minimal tahfidz mubtadi, ya. Baik, ada lagi? Sepertinya hari ini cukup dulu, Ustaz. Coba lanjut di pertemuan selanjutnya kalau ada. Baik, ya. Kalau sudah cukup, ya alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan daurah pra-assessment ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman sedikit terbuka gambaran untuk kegiatan nanti sertifikasi guru Al-Quran, ya. Baik, itu saja dari saya. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, saya kembalikan lagi kepada moderator, ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz Mukhtar atas pemaparan yang disampaikan. Semoga teman-teman 50% lah dapat gambaran tentang uji kompetensi Al-Quran. Sebenarnya ini juga bisa jadi gambaran teman-teman nanti yang uji kompetensi komputer juga. Misal komputernya ambil yang Office, nah kurang lebih nanti sama ada skema-skemanya, terus nanti ada yang diujikan tuh materinya ini, kurang lebih sama. Nanti kalau yang komputer juga sama seperti itu, tergantung ambil apa. Kalau yang Al-Quran kan tadi udah dapat gambaran ya, tahsin atau tahfiz, dibagi, tahsinnya ada 3, tahfiznya ada 3. Nah nanti komputer lebih banyak lagi pilihannya, tergantung nanti teman-teman ambilnya yang apa, itu. Baik. Nanti saya share daftar hadirnya. Jangan dibagikan ke yang nggak ikut di sini ya. Kasihan nanti teman-teman udah ikut dari jam 1, teman-teman yang nggak ikut nanti bisa isi juga seperti itu. Mungkin buku semua ada tambahan Ibu sebelum saya tutup. Iya, sedikit dari saya, terima kasih tadi Ustadz Mukhtar sudah memberikan dengan jelas apa kisi-kisi atau bocoran gitu ya, yang nantinya akan diujikan. Dan terus terang teman-teman semuanya, saya yakin gitu ya, insya Allah teman-teman sudah melewati tahap ini, teman-teman di semester 6, di semester 8, artinya sudah pernah mendapatkan, mungkin sudah pernah mendapatkan materi-materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mukhtar. Jadi jangan takut, jangan khawatir gitu ya,
kita jangan sampai takut dengan Al-Quran, menjauhi Al-Quran gitu ya. Tetapi justru ini menjadi tantangan. Ya, tantangan. Jadi kita tidak hanya kompetensi IT saja, tapi kompetensi IT saja, tapi kita juga harus bisa memiliki kompetensi di bidang Qurani. Saya sendiri insya Allah ingin sekali juga untuk ikut sudah bilang juga sama Ustadz Bisri, nanti saya persiapkan diri saya dulu Ustadz, saya juga mau ikut uji kompetensi LSP Al-Quran insya Allah. Artinya apa? Kita harus tawazun tadi yang saya sampaikan, ya, Quranina dan juga IT-nya. Mungkin demikian saya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Amin, amin. Terima kasih. Teman-teman, daftar hadirnya diisi paling lambat nanti malam. Kalau setelah nanti malam ditutup. Jadi segera diisi. Itu ada kolom pertanyaan yang bisa diisi sama teman-teman. Misal pertemuan ke depan itu yang belum dipahamin apa sih gitu. Jadi insya Allah pertemuan kedua nanti saya lihat dari pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di daftar hadir yang sudah diisi. Kalau tadi mungkin enggan buat tanya, nanti di Google Form-nya bisa langsung diisi pertanyaan yang belum dipakai. Mungkin selama kelas PPA berapa semester ke belakang teman-teman belum dapat materi ini atau apa, itu silakan disampaikan. Kemudian materinya saya share juga. Mungkin lebih baik daftar hadir kalau diisi langsung sekarang, Cahya. Iya, silakan. Mumpung sekarang aja. Ingat gitu, daripada nanti habis taraweh lupa. Iya, sekarang aja nggak apa-apa. Sambil saya share materinya. Cahya mau share materi. Iya, masih. Kalau nggak nanti sambil tunggu saya share by aja. Sudah isi atau ada yang belum isi atau ada yang mau ditanyakan di Google Form-nya? Daftar hadirnya nanti dipakai buat sertifikat. Setelah ikut pembekalan ini sudah bertanya di Google Form. Oke, baik. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk saya coba filter paling banyak mana yang teman-teman masih belum paham. Insya Allah pekan depan. Pertemuan selanjutnya dibahas, dijelaskan lebih rinci lagi. Jadi pertemuan ini beda sama kelas PPA ya. Kalau kelas PPA ada jadwal, silakan teman-teman ikut lagi. Jadi mungkin bisa gambaran teman-teman kan tiap kelas PPA itu pasti ada praktek ya dari dosennya gitu. Setelah teman-teman praktek, nah pasti kan ada koreksi mungkin atau koreksi sedikit. Oh berarti saya baca ininya belum nih. Nah diperbaikin lagi. Diperbaikinnya gimana? Yaitu tadi ada dosen tahfiznya yang bisa memperbaiki atau koreksi bacaan teman-teman. Seperti itu. 2 menit lagi. Jadi pastikan isi daftar hadirnya. Nanti materinya saya share by aja. Sudah ngisi hadir. Baik, terima kasih.
Sudah ada 36 yang isi. Dari 80, 50-nya belum isi. Daripada lupa, besok baru ingat pas sahur, udah ditutup sama saya. Atau mungkin apa namanya, 2 kali ternyata pertemuan selama 2 kali itu masih kurang atau belum paham. Nanti ditulis aja di Google Form-nya 2 kali kurang Kak gitu, Mas pertemuannya misal lebih dari 2 kali atau seperti apa. Kalau apa ditulisin aja. Info tanggal ujian kapan? Ya, gimana? Tanggal asesmennya. Ya, tanggal asesmennya nanti masih nunggu dulu dari LSP kebetulan. Insya Allah kan teman-teman rata-rata dari luar ya. Dan kemungkinan besar uji kompetensinya itu secara offline. Nah, untuk waktunya akan coba disesuaikan agar tidak memberatkan. Atau mungkin kalau TA kan udah pasti offline ya, kalau TA udah pasti offline. Atau mungkin jangka misalnya beda berapa hari sama TA, biar teman-teman yang dari luar Ya, Jabodetabek disesuaikan dengan tugas akhir biar gak menguras biaya. biar nggak bolak-balik. Betul. Oke, Semua udah paham. ya. Terima kasih masukannya Kak Oli. Oke, Olis, dipertimbangkan Olis. Siap. Nah, mumpung masih akhir Agustus, kalau mungkin memang nanti disamakan dengan tugas akhir ya, teman-teman masih ada waktu kan buat mempelajari. Kak Francoy, ada yang mau ditanyakan? Materinya nanti by WA, saya ada kendala saat mau kirim kebetulan. Izin bertanya, Bu. Silahkan. Untuk les PPA-nya bakal aktif lagi nggak ya, Bu, di semester ini? Masih, cuma beberapa dosen ada yang sudah mulai pekan ini, ada beberapa yang belum. Jadi tungguin aja ya, Kak Sri. Baik, terima kasih. Sama-sama. Saya sudah 14:41. Materinya nanti by WA. Tadi saya udah jawab, Kak Francis. Kak Mila, silahkan. Sampai 45 ya, 14:45. Kak Mila, ada yang mau ditanyakan? Atau kepencet? Yang belum isi daftar hadir, silahkan isi. Udah 54, oke. Udah jadi 45 deh, 42 aja saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya teman-teman. Terima kasih yang sudah on cam dari awal, Kak Hanifah, Kak Siti Badariah ya tadi, terima kasih banyak. Ada Kak Ashifa, Kak Syari, Kak Mega, Kak Olis, tadi yang sudah sempat on cam, terima kasih banyak pokoknya. Oh, Kamila nggak tanya, oke, baik. Mungkin sekian pertemuan pembekalan hari ini. Nggak difoto Cahya? Oh, boleh difoto. Kalau difoto biasanya pada on cam nih. Ayo on cam. Ayo buat dokumentasi. Masya Allah, Ustadz Olis. Sudah. Bentar. Oke, 1, 2, 3, senyum yang manis. Siap, terima kasih. Oke, yang Saya regroup Kak buat update story. oh buat update story. Oke.
saya kirim. Siap, dokumentasinya nanti saya kirim sama materinya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi teman-teman atas waktunya. Terima kasih atas antusiasnya. Terima kasih banyak pokoknya. Nah, nanti pekan selanjutnya mohon hadir lagi karena informasinya mungkin berbeda dari pekan ini. Jadi bisa lebih jelas insya Allah pekan berikutnya. Terima kasih Bu Kusuma. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Mas Cahya.